Ini adalah logo Adidas. Ini juga logo Adidas. Nah, kalau yang ini juga logo Adidas. Dan ini semua adalah logo Adidas. Pertanyaannya, ngapain sih Adidas bikin logo sebanyak ini? Kenapa nggak satu aja biar nempel kayak brand-brand lain seperti Nike dengan logo Swoosh-nya atau Puma dengan logo Pumanya? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49. Inilah Behind the Soles. Sebelum kita bahas Adidas, ada baiknya kalau kita belik dulu ke roots awal dari mana brand ini berasal, yaitu dari sebuah brand bernama Dassler Brothers, sebuah brand sepatu atletik yang didirikan oleh kakak beradik bernama Rudolf dan Adolf Dassler, atau yang sering juga dipanggil dengan Rudy dan Adi Dassler. Ini adalah logonya, dan ini adalah salah satu sepatu keluaran mereka, yang sangat khas dengan dua garisnya. Sebenarnya, brand ini cukup sukses di era 1920 hingga 1930-an. Tapi sayangnya, sempat mandek saat Perang Dunia Kedua meletus. Dan semakin memburuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Karena hubungan kakak beradik ini terus merenggang akibat konflik berkelanjutan, mulai dari kasus percepuan, hingga gosipnya ada isu perselingkuhannya juga. Sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk memisahkan diri dan bikin brand masing-masing. Rudy Dassler bikin brand yang namanya Ruda, yang nantinya berubah jadi Puma. Sementara Adi Dassler bikin brand yang namanya Adidas. Ini adalah logo pertama Adidas, masih dengan dua garis khas Dassler Brothers. Tapi logo ini tidak bertahan lama, karena 1 tahun setelahnya, logonya diganti dengan font simple yang sangat legend ini, yang sampai saat ini masih sering dipakai. Selain itu, ia juga mulai mencoba untuk melepaskan diri dari trademark dua garisnya. Ia ingin membangun identitas brandnya sendiri. Ia pun mulai bereksperimen dengan nambah-nambahin garis di sepatunya, buat nyari berapa garis yang paling cocok untuk ditempel di sepatu. Dan akhirnya, 3 garis lah yang menurutnya paling pas. Menurutnya, 3 garis membuat sepatu lebih menonjol saat difoto. Sangat-sangat simple. Tapi ternyata, saat mau didaftarkan, trademark 3 garis ini sudah dipatenkan oleh brand sepatu asal Eropa lainnya, yaitu Karhu dari Finlandia. Nah, ini nih yang seru. Jadi pada tahun 1952, saat Olimpiade diadakan di Helsinki, Finlandia, Adi akhirnya bertemu dengan ownernya Karhu, Arno Hohenthal, yang saat itu ternyata sedang mengalami kesulitan finansial. Adi yang mengetahui hal ini, dengan cerdik langsung menawarkan diri untuk membantu kesulitan Karhu dengan uang sebesar 1.600 euro dan 2 wine. Tapi dengan syarat, trademark 3 garisnya diberikan kepada Adidas. Arno yang dalam keadaan sulitnya pun tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Karhu. Dan akhirnya, ia menyetujui hal ini. Dan akhirnya, secara resmi, trademark 3 garis yang sangat ikonik ini memulai perjalanan barunya dengan Adidas. Pada tahun 1967, sebenarnya ada perubahan logo dari Adidas, tapi tidak begitu signifikan. Mereka cuma ngilangin background dari font legend ini. Baru di tahun 1971, mereka mengenalkan logo daun dengan 3 garis horizontal yang ini, yang dinamakan Trefoil. Logo ini pada awalnya diciptakan khusus untuk menjadi logo di aparel-aparelnya saja. Tapi berjalan dengan waktu, fungsi penggunaan logo ini mulai berubah. Sejak tahun 1976, logo ini bisa ditemui di berbagai sepatu-sepatu rilisan terbaru Adidas era itu. Dan sejak tahun 2000 hingga sekarang, logo ini kembali berubah fungsi. Menjadi logo resmi sub-brand Adidas, yaitu Adidas Originals, sebuah sub-brand Adidas yang khusus merilis siluet-siluet sepatu dan aparel katalog lama atau klasik atau vintage sebelum era 2000-an, seperti Adidas Gazelle, Superstar, City Series, Samba, hingga tracksuit yang ini. Nah, jadi kalau kalian cari barang Adidas yang ada logo Trefoil-nya, kalian bisa langsung ke Adidas Originals, atau klik aja link di bawah ini.
Udah aku cariin barang-barang goib yang menurutku paling worth it buat dibeli. Hehe. Terus kalau logo Trefoil ini dipakai buat sub-brand Adidas Originals, induk brand Adidas pakai logo apa dong? Tenang saja, Adidas sudah menyiapkan logo penggantinya sejak lama, yaitu logo tribar yang sangat ikonik ini. Bahkan aku yakin banyak dari kita yang taunya logo Adidas ya logo tribar yang ini. Tapi yang masih belum banyak orang tahu, sebenarnya logo tribar ini pada awalnya juga dibuat untuk sub-brand Adidas. Tepatnya untuk sub-brand Adidas Equipment atau Adidas EQT. Sebuah sub-brand Adidas Performance Base yang dikhususkan untuk para atlet profesional. Barang-barang dalam sub-brand ini lebih mengedepankan fungsi daripada estetika. Logo ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1991 dan diberi nama Mountain Logo karena siluetnya yang terinspirasi dari bentuk gunung. Baru di tahun 1996, penyebutan nama logo ini bukan Mountain Logo lagi, melainkan Tribar. Dan kalau kalian ngira logo-logo ini udah cukup buat Adidas, tunggu dulu. Di era 2000-an, mereka masih bikin dua lagi logo baru yang ini. Yang bulat ini adalah logo Adidas Neo, sub-brand Adidas yang ditujukan untuk menjangkau pasar anak remaja yang kantongnya masih tipis tapi pingin tetap pakai Adidas. Sub-brand ini mulai dikenalkan pada tahun 2002 dan 3 garis dalam lingkaran itu terinspirasi dari cakaran binatang. Ya bisa dibilang kalau yang disasar para remaja, logo ini emang cocok banget. Sementara logo yang ini adalah logo Adidas Wordmark. Nah, kalau yang ini agak beda nih sama yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau logo yang sebelumnya dibuat untuk nandain logo sub-brandnya, kalau yang ini kayaknya Adidas lagi iseng aja deh. Mereka cuman gabungin dua trademark legendnya, yaitu Three Stripe dan font Adidas yang ini. Meskipun penggunaan logo ini masih abu-abu, aku pribadi beberapa kali udah sering ngelihat logo ini di berbagai aparel atletik mereka, kayak celana dan track topnya yang ini. Nah, sampai di sini kita bisa tahu kalau berbagai logo Adidas ini punya fungsi masing-masing. Logo Tribar adalah logo utama brand Adidas, sementara logo Trefoil digunakan untuk sub-brand Adidas Originals, dan logo bulat ini digunakan untuk sub-brand Adidas Neo. Yang menarik, meskipun mereka memiliki banyak macam logo, tapi selalu ada unsur 3 garis di dalamnya. Dan ya, 3 garis inilah yang sebenarnya menjadi identitas Adidas. Oh ya, pada World Cup 2022 kemarin, Adidas sempat bikin kejutan dengan menghapus tulisan Adidas di logo tribarnya. Dan ternyata mulai tahun 2022, logo tribar tanpa tulisan Adidas digunakan untuk logo Adidas Performance. Terlalu banyak mas logonya. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room 49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.